Nanti tanggal sekian, tanggal sekian, bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap ya. Nanti akan ada hari kiamat. Misalnya. Itu nggak ada sama sekali. Tanda kan sebetulnya sudah ada, Pak ya? Tanda-tanda sudah banyak. Sudah banyak. Palunya ini. Cuman ketok palunya kapan? Nah itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang. Jadi datangnya hari kiamat itu dengan mendadak gitu ya? Mendadak aja. Jadi dan kita siap-siap. Tentunya menghadapi kiamat yang pasti terjadi dan tidak ada berita dulu lebih dahulu ya bagtatan tadi dengan tiba-tiba ya tentunya kita pun harus siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara atau dalam kajian ilmu yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Alhamdulillah murabi kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Andre, alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan pemirsa juga sehat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masih online nih Bagi. Masih online karena Covid-nya belum berlalu. Kita doakan mudah-mudahan Covid-nya cepat berlalu Bagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disirnakan sehingga pemirsa juga dalam keadaan kondisi yang sehat-sehat semuanya. Amin ya Allah. Insya Allah kita menginjak pada episode yang ke-24 ya Pak ya sekarang. Yang ke-24 ya. Baik Pak, kajian kita hari ini akan membahas tentang guncangan hari kiamat. Kalau kita lihat nih, kalau menurut hadis banyak Pak, itu kan tanda-tanda hari kiamatnya sudah banyak ya sekarang ya. Nah, ini kita bahas, tema kita adalah guncangan hari kiamat ya. Sebelum kita mulai Pak, silakan. Mungkin kita sapa dulu pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Haji Andre yang saya muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurillah kita bisa berjumpa kembali walaupun ya melalui media online. Tapi masih terus kita lakukan ya dakwah atau katakanlah kajian-kajian Islam ya dengan menggunakan sistem tanya jawab ini yang mudah-mudahan ini menjadi tambah istilahnya wawasan kita, keagamaan kita. Karena ada hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dia dengan mendalam dalam masalah agama. Nah, jadi dengan kita mengkaji seperti ini, pemirsa juga mengikuti dengan baik, apalagi yang punya bukunya, yang sudah punya bukunya bisa dibuka ya halaman 103 ya. Dan yang belum punya bukunya ya bisa nanti mungkin bisa melihat di link di bawah ini, link ya di bawah. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang minat dan bahkan sudah mengambil ya. Artinya sudah datang ke sini atau sudah kami kirim buku-bukunya tersebut. Mudah-mudahan saya berdoa buku ini walaupun sederhana tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya selanjutnya Pak Andre, silahkan dikemukakan pertanyaannya. Ya, baik. Pemirsa, kita akan membahas pada halaman 103 di kitab atau di buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ya. Insya Allah tema kita hari ini adalah tentang guncangnya hari kiamat Pagi. Ya. Pertanyaannya Pagi. Ya silahkan. Pemirsa, mohon perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, mohon dijelaskan tentang guncangan hari kiamat. Apakah yang merasakannya hanya manusia yang berada di bumi, ataukah makhluk-makhluk yang lain pun ikut merasakannya? Itu pertanyaan. Baik. Ya silakan Bagi langsung aja. Bagus sekali pertanyaannya karena menyangkut masalah hari kiamat. Walaupun katakanlah
hari kiamat ini kapan ya datangnya, tapi ini pasti. Pasti. Ya, sudah pasti akan. Dan itu rahasia Allah. Dan rahasia Allah. Maka untuk menjelaskannya, karena ini termasuk istilahnya alam mughayabat, ya, alam gaib, maka kita tentunya informasi-informasinya itu langsung kepada ayat Al-Qur'an. Ya, sebenarnya dalam hadis Nabi juga banyak, cuma saya teliti di ayat-ayat Al-Qur'an pun tentang masalah guncangnya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, apakah yang merasakannya hanya makhluk-makhluk yang ada di bumi saja atau yang di langit juga ikut merasakannya. Nah, ini ternyata di dalam Al-Qur'an sendiri banyak informasi-informasi yang menjelaskannya. Nah, oleh karena itu saya di sini sengaja mengutip ya ayat-ayat Al-Qur'an, karena sesuai dengan penjelasan yang lalu kan, ketika kita berdalil itu kita utamakan dulu Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an memang nggak ketemu, baru ke hadis. Hadis nggak ketemu, ya baru ke rujukan para ulama. Kadang-kadang kita ketiga-tiganya ya kemukakan, Quran ini, hadisnya ini, aqwal ulamanya ini. Jadi ada dasarnya. Ada dasarnya, bukan katanya. Tidak asbun asal bunyi atau omdo, hanya omong doang, tapi betul-betul punya dasar yang kuat, yang sahih. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, jawabannya bahwa sesuai dengan buku yang saya sudah tulis di dalam buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab, jawabannya adalah keguncangan hari kiamat bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi makhluk-makhluk yang lainnya pun seperti langit, bintang-bintang, dan lain-lain ikut pula merasakannya. Pada hari kiamat itu bumi diguncangkan sekeras-kerasnya, gunung-gunung dihancurkan, langit terbelah, dan bintang-bintang berjatuhan. Nah, mengenai apa dasarnya saya katakan demikian itu, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayatnya ayat 187 ya. Pemirsa kalau ada Al-Qur'an ingin yakin cerita atau gambaran bagaimana nanti terjadi hari kiamat, keguncangannya, kedahsyatannya, bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayatnya ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bagaimana ya, kapan terjadinya kiamat itu? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanmu, pada sisi Tuhanku ya, inda Robbi ini. Kul innama ilmuha inda Robbi, ini terjemahnya inda Robbi, ada pada sisi Tuhanku. Ini jawaban dari Rasulullah ketika ditanya hari kiamat itu bagaimana ya, kapan, Rasulullah disuruh menjawab ya itu urusan Tuhanku lah ya. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia, maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu amat keras huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Quran surah Al-A'raf ayat 187. Jadi illa bagtah itu, bagtatan artinya kecuali dengan tiba-tiba datang. Artinya apa Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah? Jadi hari kiamat itu menurut Al-Quran sendiri, firman Allah ya dalam surah Al-A'raf ayat 187 ini, bahwa masalah kapan terjadi hari kiamat hanya Allah lah yang Maha tahu ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kan dalam hadis sahih Muslim itu kita baca Pak Andre, ketika ditanya tentang mal iman, di iman dijelaskan, wa mal Islam, Islam dijelaskan, kemudian wa mal ihsan, apa arti ihsan oleh Rasulullah dijelaskan. Namun ketika ditanya ya mata sa'ah ya, bagaimana mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, Rasulullah menjawab dengan kata-kata mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Kalau bahasa kitanya Pak Andre,
yang ditanya dengan yang nanya kalau hal ini sama-sama nggak tahu, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datang itu illa baghtah, kecuali mendadak serta merta. Jadi tidak ada misalnya pemberitahuan atau pengumuman dulu, ya nanti tanggal sekian bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap ya, nanti akan ada hari kiamat, misalnya. Itu nggak ada sama sekali. Jadi datangnya hari kiamat itu dengan mendadak itu ya. Mendadak aja. Jadi tapi tanda-tanda kan sebetulnya sudah ada Pak ya. Tanda-tanda sudah banyak. Sudah banyak ya. Cuman ketok palunya ini. Cuman ketok palunya kapan? Nah, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Nah, kemudian kita lanjutkan karena ada beberapa ayat ini cukup agak banyak ya. Kita lanjutkan dulu surah Al-Qur'an surah Al-Qiyamah. Jadi suratnya sendiri sudah namanya kiamat ya. Jadi surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai 9. Allah berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Artinya ia bertanya, ya, bilakah atau kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, maka disitulah terjadi hari kiamat. Jadi rupanya mata manusia itu terbelalak karena begitu kagetnya, ya, ada terjadi hari kiamat ini. Kemudian bulan cahayanya sudah gelap ya, gelap aja, nggak ada cahayanya lagi. Sementara matahari dan bulan juga sudah disatukan, dikumpulkan. Nah, ketika itu menurut surah Al-Qiyamah ini terjadilah hari kiamat itu. Kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ada yang lebih jelas lagi dan kita mengerikan juga ini pada surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, ya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya. Maksudnya ketika ibu menyusui, ya, menyusui anaknya, lalai. Jadi maksudnya lupa kepada anaknya yang sedang nyusu, karena kan panik gitu ya, karena terjadi hari kiamat itu. Jadi lalai dari anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil. Artinya karena hebatnya itu terjadi hari kiamat, yang sedang ngandung juga pada keguguran. Ya. Kemudian, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Jadi kita sedikit ulas, Pak Andre, dahsyatnya hari kiamat, guncang hari kiamat tadi. Biasanya kan ketika ibu menyusui anaknya, kena sangat sayang dengan, ya, anak yang dilahirkannya itu, biasanya kan ingat. Nah, ketika terjadi huru-hara kiamat tadi sampai dilepas aja, karena lupa. Kemudian yang sedang hamil pada, ya, keguguran, ya, kemudian orang kelihatan kayak seperti orang mabuk, ya, padahal tidak mabuk, akan tapi rupanya azab Allah yang sangat ya keras waktu itu. Iya. Ya. Ini jadi pada nggak sadar ya. Pada nggak sadar, ya, dan katanya Pak Andre, kenapa terjadi seperti itu? Karena orang sudah pada brengsek-brengsek, ya. Orang sudah pada, orang mukmin sudah nggak ada. Nggak ada. Karena dalam hadis Muslim dikatakan la taqumus sa'ah man yaqulu fil ardi Allah 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 Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat
selama di muka bumi masih ada orang yang berkata atau yang mengucapkan Allah, Allah. Artinya ketika dia bertauhid kepada Allah, berarti masih ketika ada yang bertauhid kepada Allah, kiamat ini rupanya ditahan dulu. Yes. Tapi ketika sudah nggak ada yang bertauhid lagi kepada Allah, orang pada musyrik, pada murtad, pada kufur, pada durhaka, maka disitulah Allah akan guncangkan sehingga azab Allah yang begitu keras. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu kepada surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Dalam Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 Allah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anei-anei yang berterbangan, ya, yang bertebaran. Ya, seperti anei-anei yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Jadi manusia di sini digambarkan nanti pada hari kiamat itu seperti anei-anei yang bertebaran kemana-mana. Ya, anei-anei itu kalau di bahasa Sunda atau Jawa Barat itu mungkin kunang-kunang. Ya, jadi seperti kunang-kunang yang bertebaran kemana-mana. Ya, anei-anei istilahnya bertebaran. Kemudian gunung bagaimana keadaannya? Kal-ihnil manfush, seperti bulu atau rambut yang dihambur-hamburkan. Jadi artinya begitu ringan kan. Jadi berarti gunung yang kokoh sekarang ini akan hancur berkeping-keping. Bisa dicabut, bisa dihambur-hamburkan. Jadi hambur-hamburkan luar biasa. Itu kan menunjukkan begitu dahsyatnya yang namanya hari kiamat. Apalagi yang namanya rumah, bangunan pepohonan, kan dibandingkan dengan gunung sangat kecil. Ya, gunung aja yang begitu kokoh bisa hancur luar biasa berkeping-keping seperti bulu-bulu. Ada yang mengatakan seperti kapas yang diterbang-terbangkan, ya, dihambur-hamburkan. Apalagi yang namanya bangunan kayak rumah atau masjid madrasah, ya, tentu akan lebih mudah untuk hancurnya. Kemudian kita lanjutkan dulu berita-berita hari kiamat atau dahsyatnya kiamat menurut Al-Quran yang pasti benarnya, ya, yaitu dalam surah namanya Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Artinya adalah maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 16. Jadi rupanya pada hari kiamat itu nanti bumi dan gunung akan dibenturkan. Ya, jadi bumi al-ardu wal jibal, ya, bumi dengan gunung itu akan dibenturkan dengan satu kali benturan. Kemudian ketika itu terjadilah hari kiamat dan langit akan terbelah karena waktu itu langit sudah menjadi lemah, enggak seperti kokoh kuat seperti sekarang. Selanjutnya dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat." Artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini juga gambaran dahsyatnya hari kiamat. Bahwa nanti pada hari kiamat itu rupanya matahari akan digulung oleh Allah, ya.
kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dan gunung-gunung akan dihancurkan. Kemudian sedikit lagi ada dalam surah Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 5, ayatnya pendek-pendek ya. Allah berfirman, "Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Quran surah Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 5. Jadi ini juga gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, di mana dalam ayat-ayat tadi kita mendapatkan penjelasan dari Allah langsung bahwa nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan, bahkan berserakan. Kemudian lautan ini rupanya akan meluap, kemudian kuburan akan dibongkar, ya. Manusia akan muncul lagi untuk nanti diminta pertanggungjawabannya, ya, di alam namanya padang mahsyar. Kemudian tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan, juga apa yang dilalaikannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Andre, di akhir pembahasan mengenai dahsyatnya atau guncangnya hari kiamat sesuai dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran, saya tertarik untuk mengutip ucapan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ya. Jadi seorang ulama besar yang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya tidak diragukan lagi dan sudah familiar yang namanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Di dalam kitabnya yang diberi nama Ihya Ulumuddin, ya, kitab Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum tahu kitab Ihya itu yang mana. Alhamdulillah Pak Andre, saya sudah memiliki ini, namanya kitab Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu agama. Bahkan ketika saya di Mekah itu di toko kitab ada tulisan yang cukup besar, katanya man lam yaqra'il ihya falaysa minal ahya. Sekali lagi, man lam yaqra'il ihya'a falaysa minal ahya'i. Artinya barang siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya, maka bukanlah termasuk orang yang hidup. Itu ada ungkapan seperti itu karena pentingnya kitab Ihya ini. Tebalnya 4 jilid Pak Andre. Bahkan saya mempunyai kitab Ihya ini ada tahrij hadisnya. Jadi kan banyak hadis-hadisnya dan kemudian ditahrij oleh imam namanya Al-Iraqi, seorang ulama dari Irak, ahli hadis yang sudah mendapat gelar Al-Hafiz fil Hadis. Di dalam kitabnya namanya agak cukup panjang Pak Andre, Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya minal akhbar. Jadi kitab tahrij hadis Ihya ini judul kitabnya cukup panjang, yang saya hafal adalah Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya minal akhbar. Ini namanya kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kemudian selain kitab saya miliki kitab Ihya-nya, sebagai informasi juga kepada pemirsa, para asatiz, ya, santri-santri, ini ada syarahnya. Jadi syarah Ihya itu artinya uraian, komentar mengenai Ihya karya Imam Ghazali itu dikomentari oleh pengarang itu Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi yang terkenal dengan Sayyid Murtadha dari Yaman, dengan nama kitabnya Ithab, ya, Sadatil Muttaqin. Ya, ini 10 jilid. Ini jilid 10, ya. Ini jilid ke-10. Jadi ada
Ihya'nya sendiri 4 jilid, tapi diurai, dibahas gitu oleh Said Murtada dari Yaman ini menjadi 10 jilid. Nah, selain syarahnya saya miliki juga ada ikhtisarnya. Ada ikhtisar Ihya Ulumuddin. Saya punya 2 malah ininya ikhtisarnya itu. Ringkasannya. Hanya sampai 1 jilid aja. Nama ikhtisarnya barangkali para santri juga para ustadz ada yang belum punya atau belum tahu ya. Ini nama ikhtisarnya adalah Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, seorang ulama dari Damaskus ya. Suriah sana. Dan yang muhtasar yang satu lagi, nama kitabnya Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ya, dikarang oleh Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saghaf. Ini adalah ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita lanjutkan. Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin berkaitan dengan hari kiamat, guncangnya hari kiamat ini, telah memberi komentar sebagai berikut. Komentarnya karena tulisannya pakai bahasa Arab, jadi saya bacakan dulu. Kata Imam Ghazali, "Fasta'id ya miskin lihadal yaumil azim. Sya'nuhul madidu zamanuh. Al-qahiru sultanuh. Al-qaribu awanuh. Yauma taras samaa fihi qadin fatarat. Wal kawakiba min hawlihi qadin tasarat. Wan nujumaz zawahira qadin kadarat. Wal jibala qad suyirat. Wal jibala qad suyirat. Wal bihara qad sujjirat. Yauma taral arda qad zulzilat fihi zilzalaha. Yauma tuhmalul ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, ada pada jilid 4 halaman 499. Kata beliau, bersiaplah wahai orang miskin. Jadi di sini teks bahasa Arabnya memang fasta'id ya miskin ya. Maka bersiaplah Anda wahai orang miskin. Miskin juga punya arti Pak Andre yang patut dikasihani. Kan biasanya orang miskin itu banyak kekurangan. Nah, miskin tidak berarti artinya kekurangan dalam segi rizki atau materi. Bisa aja kekurangan dalam ibadah juga berarti orang miskin. Dan saya yakin Imam Ghazali bicara atau mengatakan, siap-siaplah Anda wahai orang miskin. Mungkin maksudnya bukan menghina, wahai kamu ini orang melarat, bukan begitu maksudnya. Tapi mungkin maksudnya karena banyak manusia ini yang lalai. Kurang ilmu juga. Kurang ilmu juga kan miskin juga gitu. Kurang ibadah miskin juga. Tahajudnya malas juga miskin. Baca Qur'annya malas juga orang miskin. Itu yang dimaksud miskin. Itu yang dimaksud miskin oleh Imam Ghazali. Husnuzon saya seperti itu ya. Bukan artinya menghina orang yang ada di umat Islam ini orang-orang miskin semua, bukan begitu maksudnya. Orang yang kurang makan maksudnya. Bukan begitu. Tapi miskin di sini banyak yang kekurangan. Khususnya kan beliau ini cenderung ke sufi ya. Ahli tasawuf atau yang betul-betul menjaga segala tindakannya, kemudian makan minumnya juga, ibadahnya luar biasa. Nah, kita lanjutkan, bersiaplah wahai orang miskin ya, yang banyak kekurangan tadi seperti kita lah, termasuk yang bicara ini termasuk yang miskin ya. Kalau pemirsa mungkin agnia ya, orang-orang kaya ya, tapi saya sendiri merasa miskin, ya ini banyak kekurangan dalam ibadah kepada Allah. Imam Ghazali berpesan begini nasihatnya, bersiaplah wahai orang miskin menghadapi suatu hari yang amat dahsyat keadaannya, yang panjang masanya, yang tak dapat dikalahkan kekuasaannya, yang sudah hampir tiba waktunya. Pada hari itu kau akan melihat langit terbelah, planet-planet jatuh berserakan karena hebat dan dahsyatnya. Bintang-bintang yang gemerlapan berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, lautan dijadikan meluap. Pada hari itu kau akan melihat bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat keras. Pada hari itu bumi dan gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ini dalam kitab Ihya jilid 4 halaman 499, dan tentunya kalau ingin lebih mantap lagi bisa dibaca di syarahnya yang namanya Ithab Sadatil Muttaqin karya Said Murtado Az-Zabidi dari Yaman, yang intinya bahwa hari kiamat itu begitu dahsyat. Ya, ayat-ayat Al-Quran begitu banyak saya kemukakan untuk menjadi lebih mantap keyakinan kita kepada apa yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan untuk melengkapi tadi itu dikutip juga pendapat atau katakanlah nasihat dari Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang tidak diragukan tentang keilmuannya. Mudah-mudahan dengan adanya ayat Al-Quran, dengan Imam Ghazali tadi mengungkapkan, kita semakin mantap keimanan kita, tauhid kita, dan kita siap-siap tentunya menghadapi kiamat yang pasti terjadi dan tidak ada berita dulu lebih dahulu ya, bagtatan tadi dengan tiba-tiba ya, tentunya kita pun harus siap-siap ya, harus mempersiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Pemirsa, jadi kita harus mengkaji diri dari sekarang Pak Kiai. Introspeksi diri. Kita sampai di mana ibadah kita, insya Allah mudah-mudahan semua diselamatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita pemirsa juga oleh Allah diselamatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.